Halo semua, selamat datang. Hari ini nih kita punya cerita yang keren banget. Cerita tentang seorang guru yang nemuin ruang kelas idaman, tapi lokasinya itu di tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka. Ini bukti nyata kalau belajar itu nggak melulu harus di dalam kelas loh. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau tempat belajar terbaik itu ternyata bukan ruang kelas sama sekali? Pertanyaan ini kan kayak menantang semua yang kita tahu soal sekolah ya. Masa iya sih belajar harus selalu di depan papan tulis, duduk manis di bangku? Nah, cerita yang akan kita bahas ini punya jawaban yang wah brilian dan sama sekali nggak terduga. Oke, kita mulai ceritanya ya. Lokasinya ada di sebuah SMA di Demak, Jawa Tengah. Jadi, di sana, sama seperti di banyak sekolah lain, ada satu masalah klasik di kelas yang justru jadi pemicu munculnya ide yang super kreatif. Jadi gini situasinya. Anak-anak ini lagi belajar bahasa Inggris. Topiknya tentang procedural text, atau gampangnya kayak resep masakan gitulah. Tapi, ya gitu deh, mereka kelihatan bosen, nggak semangat. Kenapa? Soalnya kata-kata kayak stir, chop, boil, mengaduk, mencincang, merebus, itu rasanya abstrak banget buat mereka. Cuma ada di buku, nggak kebayang wujudnya. Akhirnya, ya kelas jadi hening, semangat belajarnya anjlok. Nah ini dia nih akar masalahnya. Kalau belajar cuma dari buku, ya jadinya pasif, cuma hafalan doang. Rasanya jauh banget dari kehidupan nyata. Padahal kan yang dibutuhin itu belajar yang aktif, yang nyata, yang bisa mereka lihat dan rasakan sendiri. Dan justru karena masalah inilah, si guru jadi terpicu buat mikir out of the box. Terus, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Datangnya dari tempat yang paling nggak disangka-sangka. Gimana kalau kelasnya dipindahin aja? Dipindahin ke tempat di mana resep dan masak-memasak itu beneran terjadi setiap hari. Yap, bener banget. Kantin sekolah. Proyek ini akhirnya dikasih nama yang pas banget. Kantinku Inspirasiku. Keren ya? Namanya aja udah nunjukin semangatnya. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita sebagai sumber inspirasi buat belajar. Belajar yang hidup, bukan sekedar teori. Nah, buat ngejalanin idenya ini, sang guru pakai sebuah pendekatan yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini bukan cuma soal ngasih tahu informasi ya, tujuannya itu bikin pengalaman belajar yang satu, bermakna, jadi nyambung sama kehidupan nyata, dua, sadar, artinya murid-muridnya beneran fokus, hadir dan ngamatin, dan yang ketiga pastinya menyenangkan. Oke, sekarang kita bedah prosesnya yuk. Ini semua nggak asal kejadian loh. Gurunya benar-benar ngerancang alur yang jelas, ada 3 tahap, biar si kantin ini bisa berubah jadi semacam laboratorium belajar yang efektif banget. Jadi 3 tahapnya itu adalah memahami, menerapkan, dan terakhir merefleksi. Gampangnya mulai dari teori, lanjut ke praktik di dunia nyata, terus ditutup dengan perenungan. Lengkap banget kan? Masing-masing tahap ini penting banget perannya. Pertama-tama tahap persiapan dulu. Jadi sebelum turun gunung ke kantin, mereka matengin dulu bekalnya di kelas. Mereka ngulang lagi struktur teksnya, nonton video-video masak, dan yang paling penting, belajar kosakata kunci dalam bahasa Inggris yang bakal mereka pakai nanti. Nah, ini dia bagian aksinya. Siswa-siswanya langsung terjun ke kantin. Bukan cuma nonton ya, tapi mereka benar-benar wawancara ibu kantin, nanya-nanya, diskusi sama teman-temannya, sambil nyatet. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri gimana resep itu jadi nyata. Dari situ, mereka kerja bareng buat nulis teks prosedur versi mereka sendiri. Misalnya, cara membuat es teh manis. Asli, dari pengalaman langsung. Tahap terakhir, dan ini penting banget, adalah refleksi. Bisa dibilang disinilah ilmunya benar-benar nempel. Para siswa diminta nulis jurnal, mikirin lagi apa aja yang udah mereka pelajari, kata-kata baru apa yang mereka temuin di kantin, terus presentasi di depan kelas. Mereka juga diskusi bareng tentang asyiknya belajar di luar ruangan. Terus hasilnya gimana? Nah, yuk kita lihat dampak luar biasa dari metode unik ini buat para siswanya. Ini benar-benar transformatif. Nah, kalau kita lihat, proyek ini sukses besar karena berhasil mencapai 3 hal tadi. Pertama, jadi bermakna karena ilmunya langsung nyambung sama kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, jadi sadar karena mereka harus benar-benar fokus dan hadir di momen itu. Dan yang ketiga, jelas jadi menyenangkan. Siapa sih yang nggak suka belajar sambil lihat proses masak ya kan? Suasananya jadi aktif dan bikin penasaran. Intinya, yang mereka dapat itu jauh lebih banyak dari sekedar pelajaran bahasa Inggris. Mereka jadi belajar cara mengamati, cara kerjasama dalam tim, dan yang paling penting, mereka belajar cara menghubungkan apa yang ada di buku pelajaran dengan dunia nyata di sekitar mereka. Ini life skill banget. Cerita ini bukan cuma soal satu kelas di Demak aja loh.
Ada pelajaran yang lebih besar yang bisa kita semua ambil. Ini semacam prinsip universal yang bisa kita pakai dimanapun, dalam konteks belajar apapun. Dan pelajaran terbesarnya adalah ini. Ternyata tempat belajar yang paling efektif itu seringkali ada di depan mata kita. Tersembunyi di tempat-tempat yang biasa kita lihat setiap hari. Gak perlu jauh-jauh atau pakai teknologi canggih. Dia cuma nunggu buat kita temukan. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung. Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Nggak peduli Anda itu pelajar, guru, atau siapapun, coba tanyakan pada diri sendiri. Di mana ya kantin versi saya? Di mana ruang kelas tersembunyi yang bisa jadi sumber inspirasi baru buat Anda?